dan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Masih luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita telah ikut selesai dalam pesta demokrasi, semua berjalan lancar, tidak ada kerusuhan, semua karena kasih Tuhan ya. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita telah memuji, kita membesarkan nama Tuhan, dan kita percaya bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Sekarang Dia akan mengajar kita. Mari kita akan belajar bersama-sama satu firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Berjalan di atas kemustahilan. Apa Bapak Ibu? Berjalan di atas kemustahilan ya. Siapa yang mau berjalan di atas kemustahilan? Cuma 1, 2, 3, cuma 3. Sini semua, sini semua ya. Kita mau bikin, kita mau belajar, kita mau mencontoh supaya kita belajar bisa berjalan di atas kemustahilan ya. Kita akan belajar dengan salah satu tokoh di Alkitab. Kita akan buka bersama-sama dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28 ya. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat pertama. Ini agak panjang Bapak Bu ya, karena ini kisah cerita lahirnya Samuel. Kitab 1 Samuel ayat pasal 1 ayat 1 sampai 28. Saya akan baca ayat yang pertama ya, saling bergantian. Ada seorang laki-laki dari Tamataim di tanah Sub dari daerah pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sub, seorang Efraim. 2. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Kedua anak Eli yaitu Hofni dan Penihas adalah imam Tuhan di sana. 4. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihnya dan Tuhan telah menutup kandungannya. 6. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. 8. Suatu kali setelah mereka makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana. Sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. 10. Kemudian ia bernasar demikian, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberikan hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. 12. Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibir yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. 14.
Tetapi Hana menjawab, "Bukan demikian Tuhan, aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur atau minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." 16. Jawab Eli, "Pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya." 18. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya. Lalu Tuhan ingat kepada Hana. 20. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Kata Elkana suaminya kepadanya, "Lakukanlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Kiranya Tuhan menepati janjinya, jika perempuan itu tinggal di rumah dan menyusui anaknya sampai disapih." 24. Setelah lembu jantan itu disembelih, anak itu diantar kepada Eli. 26. Anak inilah yang kuminta dalam doa dari Tuhan, telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya. 28 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu amin. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya mungkin Alkitab kita ada perbedaan terjemahan ya. Saya pakai terjemahan yang terbaru. Sekarang sudah keluar terjemahan terbaru, jadi menyesuaikan supaya Alkitab kita yang kita baca itu sesuai, tapi tidak mengurangi inti maknanya ya. Ini adalah suatu kisah cerita sejarah ya. Ada seorang keluarga namanya Elkana. Elkana ini keturunan dari suku Efraim. Siapa Efraim? Siapa Efraim, Bapak Ibu? Siapa Efraim itu anaknya siapa? Efraim anaknya? Lah Yusuf itu siapa? Turunannya siapa? Ya, Yakub. Berarti ini berbicara tentang keturunan Israel, umat-umat pilihan ya. Nah, Elkana ini punya istri dua. Namanya yang pertama adalah Hana, yang kedua adalah Penina. Penina punya anak, jadi beberapa anak, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Tapi Hana tidak punya anak. Ini latar belakangnya ya. Keluarga ini keluarga yang setia dari tahun ke tahun. Dia datang ke Shilo, datang ke rumah Tuhan, datang ke sinagoge untuk berdoa, untuk memuji, menyembah Tuhan, juga memberikan korban kepada Tuhan. Ya, dan ini kita bicara tentang keluarga yang taat, gitu ya. Ini latar belakangnya. Nah, ada problem di sini Bapak Ibu, yang Hana ini tidak punya anak, ini masalahnya. Jadi Hana ini istri yang sangat dicintai oleh suaminya, yaitu Elkana. Itu sangat cinta sama Hana. Tetapi Hana ini tidak punya anak. Sedangkan istri yang satunya, yaitu Marunya, itu anaknya ada laki-laki, ada perempuan. Lah kalau pada waktu dia datang ke rumah Tuhan, yang punya anak ini, yang Penina, suka mengejek sama Hana.
yuk mandul, gak punya anak. Sehingga Hana nih hatinya sedih, menangis, pahit, ya. Tetapi Hana itu, kalau kita baca tadi, dia menceritakan semuanya kepada Tuhan. Dia mengungkapkan hatinya yang sedih, hatinya yang pahit kepada Tuhan. Kita lihat sekarang permasalahan Hana. Jadi kita tahu ya, yang kita pelajari adalah kita akan belajar kepada seorang istri yang satu ini yang luar biasa, namanya Hana. Hana istri yang taat kepada Tuhan. Hana istri yang sangat dicintai oleh suaminya Elkana. Tetapi pada waktu dia datang ke rumah Tuhan, saat dia memberikan persembahan korban kepada Tuhan, Penina itu mendapat satu bagian. Tapi karena dia punya anak, maka dia anak-anak juga mendapatkan bagian. Jadi kalau kita baca, Penina mendapatkan lebih dari satu karena dia punya anak-anak. Sedangkan Hana, walaupun suaminya Elkana itu sangat cinta sama dia, tapi dia tetap mendapatkan satu bagian saja. Makanya sedih hatinya. Ya, kalau Bapak Ibu tidak boleh nyontoh loh ini, Bapak nggak boleh nyontoh, ini suaminya dua, istrinya dua, ya, istrinya satu aja sudah ruwet, mau istri dua, tambah mumet ya. Ini istrinya dua, Bapak Ibu. Tapi Elkana ini bijak, Bapak Ibu, ya. Walaupun dia Elkana ini hatinya sakit, hatinya mengeluh, tapi dia tidak minta keadilan kepada suaminya. Dia sekali datang ke ibadah kepada Tuhan, dia ungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia tidak minta pembelaan pada suaminya, walaupun dia dihina, walaupun dia diejek, dia tidak pernah. Jadi ada masalah yang dihadapi Hana ini, dia nggak punya anak, Bapak Ibu, nggak punya mandul. Nah, sekarang kita belajar konteks sejarahnya. Kenapa Hana sampai menangis? Kenapa Hana sampai berteriak-teriak pada Tuhan di dalam hatinya? Kenapa Hana sampai sedih? Hana menangis, memohon satu anak saja laki-laki untuk dia. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang antropologi budaya simistik orang Yahudi zaman itu, ya, setiap perempuan yang tidak mempunyai anak, yang tidak dikaruniai anak, itu seperti perempuan yang kena kutuk. Jadi itu aib yang besar bagi seorang perempuan. Sehingga pada waktu orang-orang Yahudi itu memberikan hukum-hukum yang diatur di dalam Talmud mereka, kalau ada masyarakat perempuan atau perempuan-perempuan di Yahudi yang nggak punya anak, itu mereka minder. Jadi dia berusaha sama Tuhan, gimana cara dia bisa mempunyai seorang anak. Bapak Ibu masih ingat kisah ceritanya perempuan Samaria yang bertemu Yesus di dekat sumur Yakub? Masih ingat cerita itu? Itu kalau kita bicara dengan itu, saudara, kita keluar konteks dulu. Banyak orang berkata ini perempuan suka kawin. Perempuan ini perempuan pelancur. Karena suaminya berapa? 5. Kok sampai ganti-ganti suami 5? Bahkan yang sekarang yang 6 ini bukan suaminya. Ya kalau kita baca pelancur ini, ya. Tapi kalau kita kembali ke antropologi budaya simistiknya pada itu kejadian itu, saudara, banyak hamba Tuhan menafsir ini bukan perempuan pelancur, ini perempuan baik-baik, Bapak Ibu. Karena apa? Karena pada waktu menikah pertama dia nggak punya anak, maka dicerai. Dinikah lagi yang kedua nggak punya anak, maka dicerai. Dinikah lagi yang ketiga nggak punya anak, maka dicerai. Sampai 5 kali. Yang satu sekarang bukan suaminya, itu diterjemahkan bisa saudaranya lagi yang sedang sakit atau ayahnya yang di rumah itu. Hal ini bisa dibuktikan dengan ayat yang terakhir di perempuan Samaria itu. Saat dia setelah bertemu Yesus, perempuan Samaria ini bercerita pada banyak orang, orang-orang lain itu percaya dengan ceritanya orang Samaria ini. Ini menunjukkan bahwa orang Samaria ini bukan pelancur. Dia adalah orang yang baik-baik. Tetapi karena dia tidak punya anak, makanya dia minder. Yang lainnya kalau nimba air itu pagi atau sore jam 3, tapi dia tengah hari, ya. Itu kita balik sekarang ke konteks. Oleh karena itu pada zaman tradisinya orang Yahudi, seorang anak itu sangat-sangat penting, gitu ya. Apalagi anak laki-laki, ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ada
Bapak Ibu yang ada keturunan Cina ya, ada Tionghoa, itu pertama kali dia mesti ingin punya anak laki-laki. Karena anak laki-laki ini akan bertanggung jawab kepada orang tuanya besok. Jadi orang tuanya besok sudah tua, maka anak laki-laki ini bertanggung jawab untuk menghidupi ayah ibunya. Ya, kalau kita melihat dari kisah Alkitab, ada 10 suku yang hilang. Bapak Ibu, Barat teolog itu memprediksi, menafsir bahwa salah satu 10 suku yang tersebar di seluruh dunia ini ada di Cina. Oleh karena itu orang-orang Cina zaman yang dulu ya, itu kalau nggak punya anak laki itu bingung. Tapi kalau sekarang nggak, tidak ya. Itu dulu ya, zaman kong saya itu dia selalu berharapkan anak laki. Makanya saya walaupun keturunan Ulo Weling, saudara, bapak Jawa, bapak Jawa, ibu Cina, anak dari Ulo Weling, saya tetap dibanggakan sama kong saya karena dia laki-laki, saya anak laki-laki gitu. Cuma karena ayah saya itu pendekar, sehingga saya patut diminta kong saya tidak dikasih gitu, saudara, karena ayah saya bilang gunung Petungku dek sopo, ya memang dek orang dek pemerintah, bukan punya dia. Tapi kong saya bilang, oh punyamu ya, ya sudah tak tinggal, saudara. Ini kisah ya. Nah, demikian juga dengan Hana, Bapak Ibu. Hana ini mandul. Hana ini tidak punya sesuatu yang menjadi kebanggaan dirinya. Hana ini tidak punya sesuatu yang menjadi kesempurnaan seorang wanita karena dia mandul. Pada waktu itu dia membutuhkan keinginannya aku perempuan harus diakui dengan yang lainnya seperti yang lainnya. Tetapi Hana ini tidak dikaruniai anak, sehingga dia merasa dirinya itu tidak ada artinya. Dia minder, dia merasa tidak sempurna. Tetapi Hana tidak pernah bertengkar langsung kayak kita lihat ya. Hana tidak bertengkar ribut sama Elkana. Kalau kita baca kisah cerita itu, Hana membawa masalahnya ini kepada Tuhan. Dia menangis kepada Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan, dia meminta pada Tuhan. Tidak sekali, bertahun-tahun. Dari tahun ke tahun, berarti tidak setahun, berarti butuh waktu yang cukup lama. Tetapi Hana terus melakukan itu setiap tahun di rumah ibadah, setiap tahun. Loh Pak, kok gak ibadah kok gini Pak? Zaman itu saudara, di zaman itu setiap ibadah itu ada rumah ibadah itu kayak kita ya sekarang ini. Lebih enak lagi. Zaman itu tidak seperti, dia harus keluar jauh, berjalan cukup jauh, saudara. Ya, dengan mengeluarkan waktu yang panjang, tenaga, dia harus berangkat pagi dan meninggalkan kota bisa sehari, 2 hari, bisa 4 hari, saudara. Cukup jauh. Lah, itu cukup jauh aja dia harus taat, saudara. Hana ini taat dengan keluarga ini. Bahkan itu ditempuh dengan berhari-hari. Itu pun taat. Lah kita aja yang dekat ini kok ya rasa-rasen ya, kadang-kadang minggu nang gereja ngantuk mampi delok bal-balan, delok tinju wis ya. Wah, delok bal-balan tinju seneng, sehingga lek mau minggu, aduh, minggu semua ngantuk bangun siang. Itu di sana, Pak Bu. Kalau sini kan nggak ada. Bangun pagi langsung ibadah, ya. Hana ini punya problem. Yang pertama dia mandul. Yang kedua problemnya apa? Ya, sekarang Hana ini datang ke rumah Tuhan. Tetapi yang dihadapi itu gembalanya, hamba Tuhannya punya skandal. Ya, Imam Eli itu punya anak yang menjadi imam besar, namanya siapa saudara? Pinehas dan Hofni. Dua anaknya jadi imam besar. Tetapi dia ini punya skandalnya suka korupsi, saudara. Jadi persembahannya itu suka diambil, korban persembahan itu. Dan dia suka melakukan perzinahan. Jadi hidupnya jahat di mata Tuhan. Coba kita baca Bapak Ibu, skandal keluarga Imam Eli di dalam 1 Samuel 2 ayat 12 ya. Saya baca ya, Bapak Ibu catat aja. 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang yang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ayat 22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel,
dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani depan pintu kemah pertemuan. 23. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari setiap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi anak-anaknya imam besar Eli ini, Bapak Ibu, itu kejahatannya seluruh orang Israel tahu, saudara. Dia berzina, dia korupsi, ya, itu imam, anak imam. Nah, Hana zaman itu sudah zaman si mistik namanya, zaman Yahudi yang kuno itu, saudara, ya. Itu kalau dia mengungkapkan ke Tuhan, nggak kayak kita sekarang, kita ngomong Tuhan, bisa ngomong. Kalau dulu nggak bisa, saudara, dia harus datang kepada imam besar. Hana harus bertemu dengan imam besar untuk bisa masuk menyampaikan pesan kepada Tuhan. Sehingga pada waktu dia di Silo, Hana berdoa qomat kamit, sehingga Imam Eli melihat mabuk kayaknya ini ya. Tetapi Hana menceritakan sakit hatinya, kepedihan hatinya, tertekan bahkan sampai tidak mau makan, saudara. Karena apa? Karena dideritanya sudah bertahun-tahun, hinaannya, nggak punya anak, di telinganya bertahun-tahun. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, kalau kita pernah nggak, saudara dan saya melihat, mungkin bagaimana kalau saudara dan saya, kita mungkin kalau kita ini misalnya berjemaat, lihat, gak usah gembalanya lah, majelis saja di gereja. Kita lihat majelis di gereja kita ini korupsi. Bahkan dia sering memberikan firman Tuhan, memberikan khotbah, memberikan latihan, memberikan khotbah begini, tapi dia korupsi, dia berzina. Bagaimana saudara, tanggapan saudara? Orang katinan gereja kom, lawan dia di mimbar so khotbah, tapi dia korupsi, dia di mimbar dia berzina om, benar nggak? Wajar itu. Tapi Hana enggak loh, Hana enggak komplain loh. Karena Hana tahu bahwa Imam Eli adalah wakilnya Allah. Dia telah dipercaya Tuhan. Dia menghargai Imam Eli. Itu hebatnya Hana, saudara. Pada waktu saya dapat firman ini, saya tertegur, saya cerita sama saya ditegur oleh Tuhan. Sehingga pada waktu ada seseorang yang sengaja menyakiti kita, saya melihat kehidupan mereka sehingga membuat saya tidak mau melayani di tempatnya mereka. Saya minta ampun sama Tuhan. Karena apa? Karena mereka adalah hamba Tuhan yang telah ditetapkan Tuhan, telah ditunjuk Tuhan. Bagaimanapun dia, bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan. Tapi kalau kita sekarang ini melihat, apalagi nih kalau ini kalian lihat, ini kan anaknya Eli ini berzina, Bapak Ibu. Dua-duanya jadi imam besar ini. Kalau kita melihat sekarang, kalau hamba-hamba Tuhan berzina kan hampir jarang. Tetapi yang ada, kita melihat hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman, tapi dia sendiri juga percaya dengan mistik, itu juga ada. Lah kalau kita belum tahu, kita pun sudah merasa, oh lah dia nggak murni kok. Saya punya teman masalah seperti itu, Bapak Ibu ya. Dia bergereja, dia berjemaat, dia menyampaikan korban firman Tuhan, tetapi dia masih percaya dengan yang lain, disebut dengan dia bisa berzina secara rohani, Bapak Ibu. Nah, itu pun kita mengadilinya, wah aku nggak mau lagi gereja situ. Bapak Ibu, kita ini kalau melihat Hana, ini betul-betul luar biasa. Sudah mandul, ingin punya anak, bisanya dia bisa satu-satunya cuma Tuhan yang bisa membuat, sedangkan dia untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan harus datang ke imam besar, melalui imam besar supaya doa mereka itu bisa dijawab Tuhan. Lah, imam besarnya punya skandal, kayak maju, kayak mundur. Tapi Hana enggak. Hana sangat menghargai imam besar. Kalau kita lihat di ayat 17 ya, 1 Samuel 1:11 tadi, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Hana percaya dengan perkataan profetnya Imam Eli. Dia pulang. Bapak Ibu, dia pulang, dia sukacita, dia mau makan. Kalau kita baca ayat 20 ya, 1 Samuel 1:20, coba dibantu Mbak. 1 Samuel 1:20, setelah Hana
menyampaikan kepada Tuhan unek-uneknya, sakit hatinya dan segala macamnya kepada Tuhan, dan dia percaya bahwa Imam Eli adalah wakilnya Tuhan, dan dia percaya bahwa perkataannya ada perkataan Tuhan, dan dia tidak melihat keluarganya Imam Eli yang penuh dengan skandal, dia hanya fokus kepada firman itu, maka ini hasilnya. 1 Samuel 1:20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Dia dikabulkan Tuhan karena hatinya percaya bahwa yang dikatakan Imam Eli itu adalah Allah sendiri yang berkata. Ini adalah contoh bagi kita bagaimana hal yang tidak mungkin menjadi kenyataan, Bapak Ibu. Hal yang mustahil menjadi nyata. Salah satunya pertama kali Hana mengajarinya problem permasalahannya tidak perlu diceritakan, tidak perlu dipermasalahan kepada sesama kita, tetapi bawa semuanya kepada Tuhan. Kalau kita mencontoh Hana ini luar biasa, Bapak Ibu. Karena apa? Walaupun istri itu konflik sama suami, tapi dia tidak mentang-mentang langsung memaki-maki suaminya. Ada nggak istri maki-maki suami ya? Kalau mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi masih ada. Pada waktu saya melayani suatu tempat tuh masih ada ternyata. Bu, ayo Bapak Ibu, siapa yang pernah ibu-ibu maki-maki suaminya? Angkat tangan. Ada angkat tangan. Sini nggak ada tangan. Sini baik-baik semua ya Bu. Itu ada Bu. Karena apa? Karena suami istrinya yang bekerja pada waktu itu ya. Tapi Hana ini mengajari konflik masalahnya itu dicurhatkan ke Tuhan setiap tahun, dari tahun ke tahun. Kalau sekarang kita bisa setiap hari ngomong sama Bapak Tuhan, ngomong sama Bapak kita setiap hari di wadul nih, mungkin lebih cepat kita tanpa perantara lagi, langsung kita ngomong, Bapak Allah Tuhan, ini lo problemku Tuhan, tolong aku nggak bisa. Lebih mudah sekarang kita. Tapi Hana harus bertemu dengan seorang imam besar dulu. Ya, kita tahu nggak kalau tugas imam besar, Bapak Ibu? Kalau imam besar tuh enaknya begini, dia kan yang punya hak untuk masuk di ruang Maha Kudus. Dia bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, dia punya jabatan yang cukup besar. Sehingga pada waktu seorang yang berdosa atau melakukan kesalahan, baik besar atau kecil, maka dia harus memberikan membawa korban persembahan, ya, baik kambing atau domba atau terkukut atau yang lainnya, itu diserahkan pada seorang imam besar, dan imam besar mengadakan pendamaian. Dan itu sudah dihapus dosanya selama 1 tahun, nanti tahun depan datang lagi. Ya, kalau kita melihat kembali ke budayanya. Tetapi sekarang ini tidak, Saudara. Kita bisa datang langsung kepada Tuhan. Hebatnya lagi, Hana tidak melihat siapa yang melayani dia, tapi Hana percaya bahwa yang apa dikatakan oleh hamba Tuhan itu adalah firman, ada berasal dari Tuhan. Dia ameni, dia yakin, maka Hana membuat sesuatu yang tidak mungkin tadi, Tuhan berikan anak laki-laki. Sehingga Hana dengan senang hati menerima anaknya. Setelah didapat, yang diinginkan didapat, dan dia bernasar bahwa yang diinginkan tadi diberikan lagi untuk Tuhan. Hana pun menepati, Saudara. Yang diminta dikasihkan, tapi dikasih lagi sama Tuhan. Loh, sing diminta tadi dikasih sama Tuhan, tapi dibalik lagi ke Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih berapa? Dia minta 1 anak laki-laki, tetapi satu anak laki-laki tadi dipersembahkan lagi kepada Tuhan. Maka Tuhan kasih berapa? 5. 3 laki-laki, 2 perempuan lagi. Dari tidak punya dikasih 1, dikasih 1, dikasihkan Tuhan, dikasih lagi 5. Itu bukan berarti pelipat gandaan. Kita baca Bapak Ibu ya. 1 Samuel 2 ayat 20-21. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya.
Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu makin besar Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Hana mintanya 1 anak laki-laki saja. Tetapi anak 1 laki-laki ini mau dikasihkan lagi kepada Tuhan. Permintaannya tapi dikasihkan lagi sama Tuhan. Tuhan kasih berapa? Kasih 5. Berarti berbicara 1 kok jadi anaknya sekarang 6. Pengalaman apa ini yang dialami Hana, Bapak Ibu? Dari yang tidak mungkin, dari yang tidak bisa, dari yang gagal, dari yang tidak punya harga diri, menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu kebanggaan, menjadi sesuatu yang besar, menjadi sesuatu yang mustahil, karena hanya taat. Jadi kalau ada permasalahan gini, apa sih yang kita inginkan sekarang kepada Bapak Ibu? Beberapa minggu yang lalu, hari Minggu saya melayani seorang sakit jantung, saudara, kena penyumbatan hingga sampai hitam-hitam ini. Terus dia menangis, tidak bisa ke gereja. Kita datang sama istri. Setelah pulang ibadah itu saya melayani dia hari Minggu kemarin. Akhirnya karena dia tidak ibadah, saya akhirnya khotbah di situ, ganteni di gereja, saudara. Kamu sekarang minta 1 sama Tuhan. Minta apa ya saya? Loh, kamu minta sama Tuhan, aku minta kesehatan sekarang ini, sembuhkan jantungku. Sekarang minta sama Tuhan. Besok lagi minta sama Tuhan, sembuhkan. Besok lagi minta sama Tuhan, sembuhkan. Besok lagi minta sama Tuhan. Dan kalau aku sembuh Tuhan, aku pakai semua untuk melayani Tuhan. Ngomong gitu, berani. Masih mikir loh. Saya kantang lagi, istrinya sudah menangis. Saya bilang begitu. Sekarang minta sama Tuhan, ikut berdoa seperti Hana. Berdoa sama Hana, Tuhan, aku minta kesehatan, beri jantung yang baru. Setelah aku sehat, aku akan melayani Engkau sekarang. Nangis, saudara. Minta 1 saja, nggak usah anakku kuliah, nggak usah nanti bojoku belanjanya ya mau, nggak usah. Minta 1 saja, Tuhan beri aku sehat sekarang. Setelah aku sehat, aku akan pakai tubuhku ini untuk melayani Tuhan. Lihat Hana, mintanya 1, Tuhan kasih 1, karena diberikan lagi kepada Tuhan, Tuhan kasih kelimpahan. Nangis, saudara. Dia punya anak harus sekolah, biayanya banyak. Punya istri nggak punya kerjaan. Dia satu-satunya orang yang bekerja, tapi pekerjaannya sudah nggak bisa karena dia sakit jantung. Sampai hitam-hitam, Bapak Ibu, sampai kurus. Sekarang tantangannya percaya kepada firman itu yang mengubah dari tidak mungkin menjadi mungkin. Syaratnya apa? Jangan klaim, jangan marah-marah tuh sama istrimu, kamu jangan tegas sama mamamu, jangan bertengkar sama mertuamu. Itu nggak ada hasilnya. Teriak sama Tuhan. Masalahmu jengkelmu sama istrimu, ngomong sama Tuhan. Masalah sama mertuamu, ngomong sama Tuhan. Setiap hari ngomong sama Tuhan. Minta Tuhan, aku sehat sekarang dengan 1 nasar bahwa aku berikan sehat, aku akan melayani Engkau. Saya punya kesaksian, Bapak Ibu. 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu saya punya teman dari Jogja itu datang. Dia sudah kenal Tuhan karena mujizat. Datang ke depot saya cerita sama istri saya. Dia sama-sama kuliah saya. Sekarang dari pengusaha di Jogja. Dia cerita pada waktu dia menikah, suaminya juga orang yang taat sama Tuhan, percaya Yesus. Tapi karena dia latar belakangnya di luar Yesus, dia masih ragu. Pada waktu menikah dia nggak punya anak, Bapak Ibu. Dan terus itu tidak bisa mengandung. Setelah dites dua-duanya, ternyata yang namanya teman saya ini ternyata dinyatakan dokternya spesial kandungan di Jogja itu mandul, sudah tidak punya keturunan. Ini menangis, Bapak Ibu. Dia cerita sama istri saya mendengarkan dia itu udah dibeban hidupnya. Suaminya hebat kayak Hana. Dia tuh mantangan istrinya setiap hari. Aku percaya bahwa Tuhan yang aku sembah tidak pernah mengecewakan kamu. Pasti kita dikaruniai anak. Besok nggak ada lagi. Sebulan nggak ada lagi, diperiksakan lagi dokter, tetap hasilnya mandul. Suaminya berdoa lagi.
Dia percaya sama Tuhan, dia bilang sama saya ditumpangi tangan setiap hari Pak sama suami saya. Dia percaya, kamu percaya bahwa Allah aku sembah Yesus Kristus sanggup membuat sesuatu tidak mungkin jadi mungkin. Kamu jangan komplain kepada Tuhan. Aku ajari masalahmu, komplain kepada Tuhan. Aku minta komplain sama Tuhan. Jangan komplain sama saya, jangan komplain orang tuamu, jangan komplain sama mertuamu. Sama Tuhan ngomongnya. Berapa tahun kemudian, saudara, dia sampai nangis ceritanya. Dites di situ tidak diketemukan kehamilan, tetapi dia tidak menstruasi. Bingung ini akhirnya bawa ke dokter 2 spesialis kandungan, di tes pack 3 bulan itu tes pack 3 bulan itu ternyata positif, saudara, padahal di kandungannya tidak ada bayinya. Ini kan tidak mungkin doanya suaminya ini belum kejadian, masih 3 bulan dia sampai nangis itu, saudara. 3 bulan itu belum ada bayinya, saudara, tapi sudah tidak menstruasi. Setelah berjalan 6 bulan, anak itu lahir, perempuan cantik dan pintar, saudara. Bahkan kuliahnya di UGM ini sekarang sudah lulus, dia masuk BIN diterima. Tetapi ayahnya bilang, tidak boleh masuk BIN. Mamanya bilang, enggak apa-apa Pak, itu kan bagus. Kalau kamu masuk BIN, ini hilang anak, kamu nggak punya anak lagi. Dita panjang lebar nangis. Anaknya pintar Bapak Ibu, jurusan nuklir di UGM. Dia minta setelah satu dikasih, ibunya langsung ambil keputusan, saya mau sekolah teologi ya Pak, karena Tuhan percaya bahwa Yesus kita sembah itu Allah yang hidup. Ibunya sekolah teologi S1 4 tahun yang lalu berarti. Setelah itu lagi punya anak lagi, satu lagi, masih punya anak lagi satu. Mandul loh, saudara. Anaknya berapa? 3 Ini nyata loh, saudara. Hana ini kisah nyata loh, ternyata ada sampai kejadian hari ini. Itu yang sifatnya fisik loh. Sekarang jadi pengusaha di Jogja. Saya bilang, Bu, kapan-kapan tak ajak kesaksian ya di gereja saya. Kemarin nangis sama istri saya itu kesaksian. Jadi pembeli itu pada ngurungin DE, saudara. Kenapa? Firmannya Hana ini hidup. Amin. Saya menangis sama istri saya pada cerita ini. Syaratnya apa? Gak perlu komplain sama istrinya, gak perlu komplain sama suaminya, gak perlu marah-marah sama mertuanya, tidak perlu marah-marah sama ayah ibunya, tidak perlu. Nangisnya sama Tuhan, teriaknya sama Tuhan, seperti Hana. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa Hana adalah seorang pemenang. Seorang pemenang adalah orang tidak pernah kalah. Ya, kita baca ayatnya dikit lagi, Bu ya. 1 Korintus 6:7 ayat terakhir. 1 Korintus 6:7. Satu Korintus 6:7 ya. Dah, ya semua ya. Dah. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak suka dirugikan? Kalau saudara dan saya ingin menjadi umat pemenang, tidak ada masalah di depan saudara, ada masalah di depan kita yang harusnya kita tuntut keadilan. Kalau kita sudah menuntut keadilan, adanya perkara yang kita munculkan, kita bukan lagi menjadi umat pemenang. Kita sudahkah? Itu merupakan kekalahan bagimu. Hana ini umat pemenang loh, umat pilihan Allah, umat pemenang. Contohnya umat pemenang itu umat yang nggak pernah kalah. Pak, apa gelut? Bukan. Dengan problem yang dihadapinya ini loh, dia selalu menang. Kenapa? Problemnya dibawa kepada Tuhan. Masalahnya ini loh, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak-anak yang bikin jengkel, masalah anak-anak yang pelit, masalah anak yang tidak tahu balas budi orang tua, ini dibawanya kepada Tuhan. Hana ini membawa perkaranya kepada Tuhan. Maka Hana disebut dengan umat Israel, umat pilihan, seorang pemenang.
Bahkan dia lebih dari pemenang. Karena dia tidak pernah menuntut, dia rela. Saya percaya firman ini betul-betul kalau kita baca kayak kisah biasa ya Bapak Ibu. Tetapi kalau di dalamnya ada loh yang ngalami ternyata. Saya masih bercerita sama istri saya tentang perlakuan seseorang yang membuat saya ini, tapi saya harus belajar rela. Sikat belajar rela. Tuhan datangkan orang ini bersaksi supaya saya kuat. Ini mandul. Gede saudara, ternyata tak pikir di Zoom itu kecil. Ternyata datang itu gede seorang pengusaha. Ya dia ngedrop, mengirim sana, dia cukup telepon, kirim sana, telepon sana saudara. Kenapa? Dia diberkati Tuhan karena dia belajar suami istri itu hidup seperti keluarganya Hana. Membawa problem permasalahannya, tidak cekcok sama istrinya, sama mertuanya yang menjengkelkan katanya. Tetapi dia bawa perkaranya kepada Tuhan. Sekarang apa problem kita Bapak Ibu? Saudara, tidak ada orang nggak punya problem, pasti semuanya punya problem. Hana ngajari minta aja satu sama Tuhan. Hana mengajari minta saja satu sama Tuhan. Yang satu itu yang saudara minta, persembahkan lagi untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan lagi lebih daripada itu. Seperti teman saya, diam, Tuhan saya minta satu saja. Suaminya bilang, Tuhan beri kami seorang putra satu saja, seorang putra satu saja. Tapi dia kasihnya 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Kasihnya 4, 3 perempuan, 1 laki-laki ya, 4. Dia mintanya 1 laki-laki Bapak Ibu. Teman saya Hana ini yang dari Jogja, sekarang di pengusaha, dulu bukan pengusaha. Setelah percaya sama Yesus, dengan doanya dia belajar sama suaminya, dia diberkati. Anak yang pertama yang diminta itu sebenarnya laki-laki, tapi lahirnya perempuan 1. Tapi dia senang karena punya anak, saudara. Terus dia percaya sama Tuhan, dia ambil putusan untuk sekolah teologi istrinya. Suaminya di rumah yang ganti kerjaannya. Setelah istrinya selesai ikut aktif pelayanan penginjilan, diberkati lagi anaknya menjadi 2, 3, dan yang sekarang 4. 3 perempuan, 1 laki-laki. Saat dia bersaksi tentang Hana ini saudara, saya terkuatkan, dikuatkan. Kenapa? Ternyata kalau kita marah-marah sama istri tentang problem itu tidak ada hatinya, nggak ada jalan keluarnya. Istri marah-marah suami tentang masalah juga nggak ada jalan keluarnya. Apalagi kita maki-maki mertua, orang tua juga nggak ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya kalau kita ngomong sama Tuhan. Ceritakan semua problem kita, semua masalah saudara sama Tuhan. Kalau sudah punya problem penting seperti teman saya yang sakit jantung ini, minta aja sama Tuhan. Kayak Hana minta 1 sama Tuhan. Tuhan, aku minta pekerjaan, 1 pekerjaan yang tetap Tuhan. Oh, apa harus luar negeri Pak? Bukan, tidak harus luar negeri. Tuhan tidak harus memberkati kita dengan berkati negeri, tidak. Bapak Ibu minta pekerjaan dari Tuhan 1 saja supaya ekonomi kita lancar. Semua terserah. Apakah kita mau jual gorengan? Ada loh Bapak Ibu, di arah Magetan itu, sebelum Magetan itu ada Sengsarangan, ada tikungan tuh jual gorengan. Tapi modern Bapak Ibu, macam-macam, tapi ada kulkas, ada freezer. Dia wajahnya 2 besar nih. Lek beli ngantri, saya beli nuding ini digorengnya langsung gede, antri dawa saudara. Istri saya ngantri dawa, kok rame tuh mau dodol gorengan. Loh, diberkati Tuhan loh. Itu bukan orang Kristen loh. Itu bisa diberkati Tuhan. Alami dodol gorengan tapi macam-macam, tapi langsung panas digoreng, angkat-angkat di saudara. Tapi yang menariknya, dia notonya ini ada kulkasnya, ada freezernya. Dari freezer dikeluarkan kulkas, nanti dia nuding ini digoreng isi mendadak. Dia tidak membuang bahannya. Tetapi ini kan sudah hikmat, saudara. Bukan anak Tuhannya diberkati itu loh. Apalagi anak-anak Tuhan akan lebih diberkati lagi. Ya, yuk kita belajar bersama-sama. Kuncinya rela. Untuk melakukan kemustahilan yang tidak mungkin jadi mungkin, kita harus rela buang waktu, rela buang tenaga, rela buang uang. Kalau sudah punya kerjaan, kasih kerjaan. Yang tadi Tuhan bilang 1 tadi loh,
sudah diberikan pekerjaan sama Tuhan, jangan lupa balik lagi untuk Tuhan kan memberikan kelimpahan lebih lagi. Maka dari itu Bapak Ibu, ini kok balik perpuluhan lagi. Iya, cuma mesti tahu perpuluhan lagi. Saudara sudah kasih Tuhan satu pekerjaan, itu adalah cara Tuhan supaya berkat surga terus mengalir di dalam keluarga kita. Yang diberikan Tuhan itu jangan lupa semua dibalikkan untuk Tuhan. Maka kalau saudara kita iya dan amin, Tuhan akan berikan lebih lagi. Pak, kalau saya nanti minta sesuatu sama Tuhan dan dipanggil Tuhan, Pak, diberikan berkat sama Tuhan, saya fokus sama itu, Pak, pekerjaannya, terus saya ikut melayani Tuhan, Pak, lah nanti anak saya gimana, Pak? Harus kuliah. Bapak Ibu tahu nggak, ada kisah seorang hamba Tuhan, anaknya pada waktu sekolah, dia punya pabrik kain di Solo, Bapak Ibu, tetapi dia dipanggil Tuhan untuk hamba Tuhan, dia tidak mau. Akhirnya dia sakit, sudah gundul nih, gundul, tidak punya rambut, ya, tidak punya rambut. Tetapi tidak lulus SMP ya, SMA, tidak lulus SMP sudah, tapi dari pengusaha di Solo. Tetapi karena dia dipanggil berkali nggak mau, terus dia sakit, gundul nama ini sudah. Terus dia menyerah sama Tuhan. Setelah menyerah dipanggil Tuhan, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Lah, anaknya itu yang dipikir tidak bisa kuliah, saudara. Tahu nggak kuliahnya? Bukan di Indonesia, saudara. Kuliahnya di Amerika. Dan dia sekarang jadi hamba Tuhan besar. Anaknya dipanggil pulang. Terus nomornya papa ini, papa sudah usia sudah 70 ya. Ya sekarang gitu ya, Bapak Ibu. Terus punya papa ini, nggak mau, Bapak Ibu. Dia asik dengan pekerjaannya di Amerika. Nanti sudah tahu akhir gereja ini. Dia tetap asik dengan pekerjaan di Amerika. Tetapi kalau Tuhan sudah panggil, dia tetap pulang. Dia pulang, sudah. Dia pertama kali diberikan, kamu saya kerja tugaskan di Jogja. Dia mencoba, karena dia pikiran konsentrasinya bikin, kok aku sih nguliah anak, aku punya istri. Dia tetap ragu, nggak berkembang di Jogja. Tetapi pada waktu sudah menegur dia dengan keras, akhirnya menyerah. Gereja itu berkembang, saudara. Sekarang jemaahnya menjadi 670.000. 670.000. Bukan 600.000 ya, 670.000 jumlahnya. Kalau Tuhan yang sudah berbuat, asal kita menyerah sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ya, firman Tuhan yang luar biasa. Saya nangis, saudara, karena firman ini betul luar biasa. Saya biasanya marah-marah sama istri saya, kadang teriak-teriak, aduh, kudu marah. Tapi sekarang berusaha kita berteriak masalahnya kepada Tuhan. Kita menyampaikan sakit hatinya kepada, kita nggak perlu munculkan masalah di gereja. Tadi nggak disalami sama Om Sakyus, orang tenang gereja, lah mau disalami kono-kono tok, aku nggak disalami. Anda bukan pemenang, disalami nggak disalami, ditegur nggak ditegur, saya tetap melayani Tuhan. Saudara adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ingat, kalau kita menjadi umatnya Tuhan, itu umat pemenang. Umat Tuhan disebut dengan umat pemenang. Umat Tuhan disebut umat lebih dari pemenang. Ada umat Tuhan di sini? Ada umat Tuhan di sini? Katakan, aku umat pemenang. Aku pemenang. Aku lebih dari pemenang. Berarti saudara tidak boleh kalah lagi. Ada problem di gereja nggak cocok? Pasti ada. Tetapi tidak perlu minta keadilannya sama Tuhan. Bukan, Om, iki gak iso Om, lek ibu iki nang gereja, aku gak nang gereja. Kalah, bukan umat Tuhan. Umat Tuhan selalu rela hatinya disakiti. Umat Tuhan selalu rela Saat kita rela, maka seperti uang kita diberikan ke Tuhan, seperti kertas yang digunting-gunting, dipotong, dibakar. Uang kita seperti hilang, dibakar. Waktu kita seperti hilang, dibakar. Pekerjaan kita tak tinggal, kita nang gereja ngepel, ngangkati kursi, tenaga dibakar. Om juga pernah terima kasih, tante gak pernah ngasih hadiah.
om dan tante tidak ngasih hadiah kita, tapi tahu nggak bahwa segala sesuatu jerih lelah kita, relaan kita ditaruh, ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Dan itulah yang akan mengangkat kita menaik lebih tinggi lagi. Semakin saudara rela membuang waktu untuk Tuhan, semakin saudara rela yang apa ingin saudara inginkan dikembalikan untuk Tuhan, Tuhan akan memberkati kita lebih lagi, lebih. Imam musik maju.